Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Sebagaimana kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kembali saya ingatkan dalam proses menuntut ilmu ini agar antum membiasakan untuk melakukan proses membaca 3 kali. Melakukan proses membaca 3 kali. Sebelum antum menghadiri kajian, hendaklah antum sudah membaca apa yang antum perhitungkan akan dijelaskan oleh seorang guru di kajian-kajian ilmiah yang antum hadiri. Tentunya dalam tahap pembacaan pertama ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami, diberikan tanda dan seterusnya, yang nantinya akan menjadi pusat perhatian yang utama, di samping juga untuk menguji pemahaman apa yang antum pahami apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh guru atau tidak. Lalu setelah itu tentu ada, sebelum antum meletakkan buku itu, mengganti untuk pelajaran yang esok dan seterusnya, baca lagi sekali lagi, sehingga apa yang antum baca tadi malam atau yang tadi misalnya ada hal yang enggak paham, jadi paham di majelis ini, lalu kemudian antum ulangi kembali untuk menguatkan pemahaman, ya, agar tidak mudah lepas. Karena sifatnya ilmu adalah al-fahmu, memahami. Ilmu itu adalah al-fahm, memahami. Baik, kita sekarang masih pembahasan tauhid uluhiyah, sampai kita kepada di mana tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah seluruh rasul, yang artinya adalah ifradullahi bil ibadah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Kemudian setelah penulis ini mendatangkan perkataan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, lalu diikuti ayat wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Sampai sini terakhir ya. Kemudian wa qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala berfirman,
Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, berdoalah kalian kepada sesembahan-sesembahan yang kalian anggap sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini adalah namanya at-tahaddi. At-tahaddi, tantangan. Ya. Dan ini masuk dalam kategori al-i'jaz, mukjizat di dalam Al-Quran. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu yang kalian seru selain Allah itu sesungguhnya tidak memiliki sedikit pun, sebesar molekul pun, ya, senyawa, ya, di langit maupun di bumi. Yang kecil sendiri pun dia, yang perkara yang sangat kecil, molekul atau atom misalnya yang sangat kecil, yang dikatakan oleh sebagian ahli fisika adalah partikel terkecil yang tidak mungkin lagi dibagi dengan cara pembagian biasa. Berarti sifatnya sangat kecil. Itu saja pun mereka tidak punya. Apalagi kalau diminta dengan hal yang sifatnya jelas, nampak, besar. Ini yang pertama. Ini adalah bentuk pengingkaran. La yamlikuna, Allah langsung mengatakan mereka itu la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Jangankan yang kalian minta, ya, minta kebutuhan ini dan lain sebagainya, minta rezeki misalnya, yang sifatnya seperti molekul saja dalam senyawa kimia itu mereka tak punya. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Yang pertama, wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirk. Tidak pula mereka itu, ya, memiliki saham, andil dalam penciptaan langit dan bumi. Nanti ada keterangan yang sangat bagus yang dari Syekh ini. Ya, kemudian wa ma lahum minhum min zahir. Tidak pula mereka itu adalah penolong-penolong bagi Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Enggak punya apa-apa, bukan pemilik. Yang pertama, enggak pula memiliki kepemilikan saham dalam pengaturan alam semesta atau penciptaan. Tidak juga sebagai penolong bagi Allah dalam hal ini. Lalu yang keempat adalah wala tanfa'us syafa'atu indahu illa, ini namanya al-istisna, liman adzina lahu. Tidak bermanfaat syafaat itu di sisi Allah itu kecuali atas dasar apa? Izin dari Allah tabaraka wa taala, ya, illa liman adzina lahu, kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Dan di sini tentu orang-orang pelaku musyrik tentu enggak diizinkan, ataupun yang disekutukan tidak akan memberikan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat. Yang tentunya antum pelajari itu dalam usulul salasa, ya, yang ada namanya syafaatul musbatah wa syafaatul manfiyah, yang ditetapkan dan yang dinafikan, ya. Antum pelajari dengan bagus itu, ya, kaidah usulul salasa, kitab yang sangat luar biasa di dalam pembahasan yang seperti ini. Taib. Lalu pengarang mengatakan wa minal futuhat allati fatahallahu biha ala Ibn al-Qayyim inda hadhihi al-ayah. Di antara ilmu yang Allah bukakan dengannya, ya, atasnya al-Imam Ibn al-Qayyim pada ayat ini yang berkaitan dengan ayat As-Saba, ayat Saba 22-23, di antara kejelian, ya, kejelian al-Imam Ibnu Al-Qayyim membawakan ayat ini dalam masalah ini yang Allah bukakan pada dia, kata penulis, ya, annahu qala fal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi minan nafa'. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, yang menjadikan sesembahan-sesembahan atau mengambil sesembahan selain Allah, itu semua didasari atau didorong oleh adanya sebuah keyakinan, ya, bahwasanya dia akan mendapatkan manfaat dengan sesembahannya itu.
atau sesuatu yang dengannya dia sekutukan Allah. Seseorang yang melakukan kesirikan, ya, itu semua atas dasar sebuah keyakinan yang ada pada dirinya, bahwasanya apa yang dia serukan, yang dia sekutukan Allah dengannya itu akan memberikan manfaat kepada dirinya. Itu dasarnya. Kalau enggak, kan orang enggak mau melakukan apa-apa. Ngapain? Seseorang melakukan sesuatu berarti dia ada tujuan, ada yang dia harapkan. Antum kemari sebagai apa? Menuntut ilmu. Ada satu hal yang ingin antum dapatkan, pahala tentunya. Ya, kemudian mengangkat kebodohan dari diri sendiri, nanti kemudian dari diri orang lain. Tatkala orang yang melakukan kesyirikan itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Tentunya harapannya adalah yang dia sekutukan dengannya Allah itu, harapannya adalah bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Sebagai contoh, yang nanti mungkin ini bagian yang keempatnya ya, saya berikan contoh untuk yang bagian keempat. Orang yang pergi ke kuburan, sering saya berikan contoh ini karena ini banyak. Orang yang pergi ke kuburan, mungkin wali, kita anggap saja wali, ya, yang dianggap adalah wali, kiai dan lain sebagainya, ya, yang dianggap itu orang saleh. Dia datang ke tempat tersebut, ya, dan meminta pertolongan kepada penghuni kuburan tersebut, bukan karena keyakinannya apa? Keyakinannya bahwasanya si penghuni kubur itu adalah penciptanya, enggak, karena masalah tauhid rububiyah semua orang sudah selesai di situ. Penyimpangan itu di tauhid uluhiyah. Kecuali dua golongan yang pernah kita sampaikan, orang yang menyimpang dalam masalah tauhid uluhiyah itu pun karena rusak fitrahnya. Kalau kita tanya, kenapa Anda melakukan kesyirikan? Jawabannya apa? Nah, apa jawabannya? Kita katakan Anda melakukan kesyirikan. Kenapa Anda pergi ke kuburan si fulan ini? Jauh-jauh Anda mendatangi, Anda meminta sesuatu, ramai bahkan jadi pasar ya, jadi pusat perbelanjaan. Bahkan kalau kita tanya, sudah, Anda melakukan kesyirikan. Jawabannya apa? Saya nggak melakukan kesyirikan. Saya tahu ini bukan pencipta saya, bukan dia yang memberikan saya rezeki. Saya pun tahu konsep, inilah dia konsep tauhid di kalangan masyarakat. Nanti kita jelaskan apa penyebabnya setelah ini. Lalu kita katakan ini adalah sebuah kesyirikan. Dia pergi ke sana itu kan ingin sesuatu, mempermudah urusannya misalnya. Karena keyakinannya ini adalah wasilah, sarana dia untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai pendekatkan diri kepada Allah. Perantara namanya, wasilah. Dengan harapan apa? Dia ingin supaya penghuni kubur ini menyampaikan hajatnya kepada Allah. Kita katakan ini kan syirik, kesyirikan. Dari sisi mana? Yang pertama, dengan keyakinan seperti ini Allah bisa diintervensi. Aduh, saya ini kalau minta langsung kepada Allah nggak dapat kayaknya. Ini wali ini dekat dengan Allah. Biar saya minta tolong sajalah dia ini, supaya disampaikan keputusan saya kepada Allah. Allah uji malah, terkadang dengan cara seperti itu Allah kabulkan. Memang ditakdirkan, Allah kabulkan. Makin yakin dia. Pertama itu adalah bentuk intervensi. Dia yakin bahwa Allah bisa diintervensi. Ini penghinaan istihza'un kepada Rabbul Alamin. Yang kedua, dengan keyakinan seperti ini, ya, berarti dia beranggapan bahwasanya Allah tidak mengetahui permintaan hambanya sampai apa? Sampai dikasih tahu. Apalagi kalau dikabulkan, berarti Allah nggak tahu selama ini saya minta sama dia. Disuruh kiai ini sampai dekat, sampai dapat saya, kan gitu ya. Ini halal, ini bentuk kesyirikan. Berarti apa? Kemudian yang ketiga apa lagi? Dengan orang meminta perantara melalui makhluk untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, berarti Allah membutuhkan makhluknya untuk memenuhi kebutuhan makhluk yang lain. Ini juga bentuk kesyirikan. Ini kan nggak dipahami oleh masyarakat. Allah tidak membutuhkan makhluk. Sedikit pun Allah tak butuh sama makhluknya. Oleh karena itu sering saya katakan,
jangan Anda buat bid'ah. Seandainya Anda melakukan ibadah yang sesuai sunnah sendiri pun, Allah tak butuh. Ya, Allah tak butuh dengan ibadah kita ini. Kita hanya diuji. Butuh itu, ya. Kapan kita bisa melakukan suatu inisiatif? Itu kalau orang butuh. Sebagaimana saya sahabat, kalau antum kerja suatu tempat, ya kan? Perusahaan membutuhkan antum. Yang diinginkan apa? Antum diajari kerja atau dia ingin antum inisiatif supaya tempat itu berkembang? Kalau antum diajari terus dipecatnya. Inisiatiflah yang penting supaya berkembang tempat ini. Berarti apa? Dia butuh sama orang ini. Allah tak butuh. Lalu untuk apa kita berinisiatif? Ya? Dari sisi situ. Wasilat yang sering saya katakan, ada namanya wasilah yang syirkiyah, ada yang memang disyariatkan wasilah dengannya, yang di situ kalau terjadi pengingkaran maka dia bisa keluar dari Islam. Apa itu? Yang tadi mengambil wasilat sarana, dia keluar dari Islam. Kemudian dia tinggalkan wasilat juga keluar dari Islam. Apa itu? Wasilat yang kalau kita tinggalkan kita keluar dari Islam adalah tidak mengambil syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perantara antara kita dengan Allah, karena Allah mengutus seluruh rasul untuk kaumnya. Oleh karena itu disinilah salah satu letak penyimpangan kaum tasawuf. Tatkala mereka mengatakan kalian syariat, kami ma'rifat, kami langsung mengambil ilmu dari Allah. Ini keluar dari Islam, karena kita tidak akan tahu apa yang diinginkan Allah kecuali melalui perantara Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Ini namanya wasilah yang syar'i. Ya? Baik. Kemudian penulis mengatakan wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khaslah min hadhil arba'. Pencapaian suatu manfaat itu tidak akan mungkin, ya, kecuali dari orang yang pada dirinya itu ada 4 kekhususan ini. Yang pertama, artinya begini, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari sesuatu atau orang lain, ya kan? Kalau kita misalnya mengambil manfaat itu, mendapatkan manfaat darinya, minimal dia itu memiliki salah satu dari 4 ini. Parahnya, orang yang melakukan kesyirikan, ya, orang yang melakukan kesyirikan, tatkala dia mensekutukan Rabbul Alamin, keempat sifat ini tidak ada pada dirinya, pada orang yang disekutukannya itu. Ya, kita lihat yang pertama. Imma malik lima yuridu abiduhu minhu. Yang pertama, seseorang ingin mendapatkan manfaat dari sesembahan-sesembahan yang dia jadikan selain dari Allah itu. Yang pertama dia adalah dia memiliki, di mana hambanya itu, orang yang menyembahnya itu menginginkan sesuatu darinya, dan ini kan nggak mungkin. Kalau ada manusia menetapkan ada pemilik alam semesta selain Allah, dia keluar dari Islam. Berarti namanya kesyirikan dalam apa? Rububiyah. Dan ini nggak mungkin. Dan ini dinafikan, ditiadakan oleh Allah. Bahkan dia tidak memiliki sebesar molekul sedikit pun tidak di bumi, tidak di langit. Jangankan lebih besar dari itu, molekul kecil dia tidak miliki. Udah? Meskipun ini kalau kita lihat penerapannya di kehidupan kita sehari-hari, ada juga yang berkeyakinan, ya, berkeyakinan bahwasanya hak menurunkan bala pada makhluk. Ada hak menurunkan bala ada pada makhluk. Ini kebetulan di wilayah Tanah Karo kan, wilayah banyak orang Karo di sini. Wilayah sini. Salah satu keyakinan adat, bambu besar. Antum tahu bambu besar yang bisa untuk tiang itu? Saya rasa jarang sekarang ada itu. Tiang, biasanya dijadikan tiang pada zaman sekarang. Dah. Itu tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh akan turun
penyakit kepada orang yang membunuhnya, itu keyakinan adat. Boleh dibunuh, tetapi dengan syarat ditanam penangkalnya, yang namanya daun terbangun. Itu obat biasanya. Kalau ke pajak Pancebatu hari Sabtu banyak dijual, itu obat. Ditanam itu, dibunuh itu, tanam itu sebagai penangkalnya. Kira-kira di sini terjadi kesyirikan apa? Rububiyah. Lihat, menetapkan ada pemilik selain Allah. Dia Muslim. KTP-nya maksud saya. Tapi di samping itu dia juga berkeyakinan seperti itu. Jadi kalau mau dibunuh itu, entah mau dia mau nanam kan, mau tanam kurang lahan, ada bambu itu kan sifatnya kalau mengganggu itu, ya harus dibunuh misalnya. Ini akan mendatangkan penyakit. Oh, tanam penangkal. Apa itu namanya? Daun terbangun kecil, kayak obat kecilnya itu. Itulah penangkal penyakit dalam keyakinan. Sudah? Maka barang siapa yang menetapkan hal itu berarti dia jatuh dalam rububiyah. Tetapi Allah mengingkari hal itu, ya. Tidak ada sama sekali. Bahkan menurunkan penyakit, manfaat, mudarat, itu semua Rabbul Alamin. Atau misalnya dalam pesta, antum tahu lah itu nanti, ya. Oleh karena itu kalau antum nanti kelak menikah, ini harus hati-hati tuh. Jangan sempat nanti orang-orang tua kalian misalnya, para tokoh-tokoh dilihat, oh ini tanggal sekian ini nggak cocok hari buruk. Antum sudah belajar tauhid, kita harus ingkari itu. Oh ini bulan cocok, ini bulan sial, jangan menikah di sini. Ya, atau kalian pindah rumah jangan sempat matahari naik ke atas. Kalau hanya sekedar logika panas ya mungkin, tapi kalau ada keyakinan tertentu harus pagi hari berangkatnya, tanya dalilnya. Apalagi kita sudah belajar, makanya orang yang belajar akidah ini dia tidak budak, tidak menjadi budak bagi makhluk dan tidak menjadi budak bagi adat istiadatnya. Dia berdiri tegak dengan ilmu. Ya, enggak usah untuk. Tidak perlu kita takutkan manusia. Rezeki dari Allah, kehidupan dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, fa in lam yakun malikan, kalau bukan seandainya yang dijadikan sesembahan selain Allah itu tidak memiliki apapun, minimal katanya kana syarikan fil mulki, ada andilnya, ada sahamnya dalam kepemilikan. Dia memiliki hak kepemilikan pengaturan alam semesta misalnya. Dan parahnya ini pun ada. Mungkin dahulu mungkin antum belum pernah dengar istilah yang dahulu sering saya dengar dan baru-baru ini saya dengar lagi. Ada namanya kiai khos, penopang tanah Jawa. Ada kiai khusus, namanya kiai khusus yang menopang tanah Jawa itu. Ada lagi kiai penjaga pintu langit. Ada keyakinan seperti itu semua. Berarti dia ingin memberikan andil atau saham kepemilikan kekuasaan yang menjadi kekhususan Rabbul Alamin kepada makhluk. Muslim KTP. Ya. Sudah? Artinya adalah kalau Anda ingin menginginkan sesuatu berarti dia harus pemilik, atau minimal dia itu punya saham kepemilikan. Dah. Ini pun tidak, misalnya fa illam yakun syarikan lah. Kalau seandainya hak kepemilikan andil saham pun tidak ada, minimal kana mu'inan wa zahiran. Dia adalah pembantunya, penolongnya. Kan begitu? Orang yang bersamanya, pembantunya. Berarti dia bisa membantu. Mu'inan wa zahiran lillah, menolong sebagai penolong atau ikut membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Itu pun enggak, kan ditiadakan oleh Allah dalam ayat itu. Fa in lam yakun mu'inan wala zahiran. Kalau memang juga bukan sebagai penolong bagi Allah, minimal syafi'an indahu, orang yang memberi syafaat di sisi Allah. Ternyata Allah meniadakan syafaat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Sudah? Kita ulangi biar antum paham. Motivasi orang melakukan kesyirikan, terlepas dia paham atau tidak, ngerti atau tidak,
Karena ada orang sengaja melakukan kesyirikan atas dasar pemahaman terhadap agama itu boleh. Nanti kita jelaskan. Oleh karena itu antum jangan heran, banyak lembaga-lembaga pendidikan misalnya yang mengajarkan kesyirikan, ilmu kebal, pakai jimat boleh. Banyak seperti itu. Landasannya apa? Apakah karena ketidaktahuannya itu sebuah kesyirikan? Terkadang dia keyakinan itu adalah boleh, nggak ada masalah. Karena nanti konsep kesyirikan di tangan mereka beda dengan konsep kesyirikan di tangan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu Allah kan mengatakan, seandainya kalian ingin melakukan kesyirikan kepada Rabbul Alamin, ya, tentunya keinginan itu adalah untuk mendapatkan manfaat darinya. Ngapain kita melakukan, misalnya ada orang melakukan kesyirikan dia nggak dapat apa-apa. Motivasi orang melakukan kesyirikan karena ada sesuatu yang dia inginkan. Tidak akan ada orang menghanyutkan sesajen di pantai laut selatan kecuali karena motifnya apa? Supaya tangkapan ikan banyak. Berarti apa itu? Masalah rezeki. Tidak akan ada orang menyembelih kerbau kepalanya dihanyutkan di pantai sialang buah kecuali motifnya apa? Supaya tangkapan ikan banyak. Motifnya apa? Ekonomi. Berarti, ya kan? Orang melakukan kesyirikan ada motif supaya ekonomi atau misalnya tangkapan ikan banyak. Ini berarti masalah rizki. Sudah? Pemberi rizki hanya Allah semata. Ya kan? Pemberi rizki Allah semata. Tidak di tangan makhluk. Kalau di tangan makhluk, kedai kopi 24 jam dia yang paling kaya di dunia ini. Kenapa? Kerja di 24 jam. Ya, itu kalau logikanya dibawa. Dia kerja 24 jam. Orang udah tutup tidur dia masih buka. Sudah? Ternyata itu ditiadakan. Diingkari oleh Allah. Atau hak ada saham, hak kepemilikan bersama Allah, itu pun tidak. Sama sekali tidak. Atau minimal dia ikut membantu Allah, itu pun ditiadakan. Atau minimal dia itu memberi bisa memberikan syafaat, manfaat, syafaat, pertolongan di sisi Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu kan syafaat. Kalau kita tanya kepada orang yang datang ke kuburan, Pak, Bu, ngapain ke kuburan ini? Kalau berdoa di mana saja pun bisa. Oh, lainlah Ustaz. Ini dia orang soleh. Saya bolak-balik minta kepada Allah nggak dapat. Ini kemarin tetangga saya datang ke kuburan ini udah dapat dia. Ya, ada keturunan, ada ini usahanya lancar, dapat. Berarti ini bisa memberikan manfaat kepada saya. Ya minimal ya apa yang saya minta nanti didengarkan Allah. Yang dia inginkan apa ini? Syafaat. Memberi syafaat, pertolongan. Meskipun saya katakan tadi halal di sini terjadi 3, ya. Anggapan Allah bisa diintervensi, Allah dianggap tidak mengetahui permintaan hambanya, kemudian Allah itu baru memenuhi kebutuhan hambanya kecuali setelah diberitahu oleh makhluknya. Ini semua bentuk kesyirikan, ya. Baik. Lalu penulis ini mengatakan fanafa subhanahul maratib al-arba' nafyan mutarattiban. Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ya, 3 tingkatan itu tadi dengan pengingkaran yang berurutan dari yang paling tinggi, ya, muntaqilan minal a'la ila maduna. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Hak kepemilikan enggak, punya saham pun tidak, menolong pembantunya saja pun tidak, memberikan syafaat yang paling rendah itu pun tidak. Jadi untuk apa Anda minta? Untuk apalah orang melakukan kesyirikan kalau semuanya diingkari oleh Rabbul Alamin? Ya. Fanafal milk wasyarikah wasyirkah wal mudhaharah wasyafa'ah allati yadhunnuha al musyrik. Allah ingkari kepemilikan, Allah ingkari hak kepemilikan andil, Allah ingkari bahwasanya dia adalah menolong, ikut membantu Allah, dan Allah mengingkari syafaat yang semuanya itu, ya, dianggap oleh orang musyrik ada pada sesembahan-sembahan yang dia sekutukan Allah dengannya. Antum tanya, enggak akan lepas dari 4 inilah. Orang yang melakukan kesyirikan enggak lepas dari 4 ini yang dia yakini, bahwa sesuatu yang dia sekutukan Allah dengannya enggak lepas dari 4 ini. Minimal dalam keyakinannya adalah ada hak kepemilikan, atau punya andil, atau menolong, atau bisa memberi syafaat. Enggak keluar dari 4 ini. Ini apapun enggak. Ya. Lalu dikatakan oleh
wa athbata syafa'ah la nasiba fiha li musyrik. Lalu Allah itu tetapkan syafaat yang tidak ada sedikit kepemilikan pun padanya kepada orang-orang yang musyrik. Karena untuk mendapatkan syafaat gimana yang di usul salasah untuk pelajari? Ya Allah. Udah sampai di masalah syafaat? Oh belum. Buku apa yang dipakai? Syarahnya. Syarah Sahih Ibnu Utsaimin. Baik. Itu dijelaskan nanti ya. Masalah syafaat. Ridha Allah kepada orang yang memberi syafaat. Ridha Allah, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian ridha Allah kepada yang diberikan kepadanya syafaat. Bagaimana bisa mendapatkan izin? Bagaimana bisa mendapatkan ridha dari Allah? At-tauhid. Itu kuncinya. Hidup kita ini potensi melakukan kesalahan itu enggak akan bisa lepas. Enggak ada yang maksum kecuali Allah kecuali Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Tapi dengan pemahaman tauhid yang benar, seandainya pun ada dosa-dosa kita ini belum digugurkan, seandainya dengan tauhid yang benar, potensi dia mendapatkan syafaat, nanti di sini ditetapkan potensi dia mendapatkan syafaat besar. Bahkan ada orang yang berhak masuk neraka, lalu dia memberikan syafaat, nggak jadi masuk neraka. Nanti antum pelajari itu dalam bab masalah syafaat. Luar biasa tauhid ini. Nggak bisa dibeli dengan uang. Tetapi bisa didapatkan dengan apa? Al-ilmu. Maka antum jangan malas belajar. Wahia syafa' bi'idni, ya. Yaitu syafaat dengan izin Allah. Masalahnya orang yang melakukan kesyirikan enggak ada syafaat padanya. Karena syarat kesyirikan, karena syarat syafaat tauhid. Yang dimaksudkan dengan tauhid di sini apa? Tauhidul uluhiyah. Karena konsekuensi tauhid rububiyah tauhid uluhiyah, ya. Fakafa bihadhil ayah nuran wa burhanan wa najat. Cukuplah dengan ayat ini, ya. Seseorang itu bisa menjadikan ayat sebagai cahaya dia, bukti dia, sebagai keselamatan dia agar jangan sempat jatuh di dalam kesyirikan. Wa tajridan litauhid, dan memurnikan tauhid itu hanya kepada Allah. Oleh itu ada nama buku judulnya Tajridut Tauhid. Tajrid at-Tauhid yang dikarang oleh salah seorang ulama Syafi'iyah. Kitabnya Tajridut Tauhid, kecil, tipis. Ya. Wa qat'an li usuli syirk wa madihi liman aqalahu. Dan juga ayat ini adalah sebagai pemutus bagi pondasi akar kesyirikan dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu banyak sekali permasalahannya. Cukuplah tauhid ini. Orang melakukan kesyirikan itu banyak ragamnya. Ayat ini penghancur untuk seluruh apa yang dia yakini. Jadi nakku, ayat ini perlu dihafal. Catat, pindahkan ke catatan. Ini harus dipahami. Ya. Dengan ini hujah sangat besar sekali. Kalau kita minimal menjelaskan kepada keluarga, kalau antum memahami apa yang disampaikan saat ini, antum merojah lagi, bisa antum menjelaskan. Begitu ada keluarga melakukan kesyirikan, tentunya kan kita sudah tahu konsep, belajar kan mengetahui konsep kesyirikan akhirnya. Kita menjelaskan apakah ini punya kepemilikan andil sah pemilikan pengaturan alam semesta. Ya mungkin orang yang berakal mengatakan ya enggak lah. Apakah yang memberikan rezeki yakni selain Allah? Mungkin ya enggak. Begitu semua diteruskan, dan berikan ayat ini. Ya. Qultu. Penulis mengatakan, wa kaunul musyrik la nasiba lahu fi syafa'ati syafi'in. Keadaan orang yang melakukan kesyirikan tidak ada bagian untuk dia di dalam orang yang memberikan syafaat, ya. Ma'lumun minan nusus katsirah, itu diketahui dari nas yang sangat banyak. Nusus, nas ada 3 maknanya. Supaya jangan salah dan memahaminya di karya-karya para ulama. Ada banyak sebetulnya. Saya berikan 3 saja yang paling banyak, yang sering, supaya jangan salah memahami arti nas.
Kalau seperti ini, nusus minal kitab wa sunnah, diikat dia. Diikat. Berarti nas di sini maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Sudah selesai. Tapi kalau kelak ada mengatakan wa nassa imamuna fi hadhil mas'alah kada. Nas, imam kami menaskan dalam masalah ini seperti ini. Dalam kitab-kitab mazhab biasa. Nas di sini artinya adalah qaul, perkataan. Tidak bisa nanti antum pahami nas, nusus. Atau misalnya nusus ulama, nususul ulama. Ini nusus Alkitab wa sunnah, berarti nusus Al-Quran dan sunnah ulama. Jangan salah seperti itu. Nususul ulama artinya apa? Aqwalul ulama. Kemudian kalau antum membaca kitab usul fikih ada lagi namanya an-nas, ma la yahtamil illa ma'nan wahid, illa ma'nan wahidan. Sesuatu yang tidak memiliki makna, sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan kecuali satu makna, itu namanya nas. Seperti apa? Bilangan. Bilangan itu kalau 9 ya 9, nggak bisa kita pahami 8 atau 7, itu namanya nas. Ya, Pak ini. Lihat. Minha, mana di antaranya? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad sa'alahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, "Man as'adan nasi?" Siapakah manusia yang paling berbahagia bi syafa'atika, dengan syafaatmu? Sebentar. Di atas kan dikatakan orang yang melakukan kesyirikan dia tidak akan mendapatkan bagian dari syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Salah satu yang memberikan syafaat terbesar diantaranya adalah siapa? Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Sudah pasti itu. Tetapi orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah. Di mana pada waktu itu semuanya berharap dia ditolong. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Antum kalau antri, antum pingin ada orang antri untuk ngurus sesuatu, dalam benak antum itu ada yang menolong antum supaya cepat. Itu urusan dunia. Ya. Bagaimana di akhirat yang kondisinya panas? Kalau di gedung antri mungkin masih dingin, paling lama saja. Ya. Man as'adan nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam? As'adun nas bi syafa'ati man qal. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, tidak dicampuri, khalisan min qalbihi, murni, ikhlas dari hatinya. Kalau dahulu sudah kita jelaskan, kalau hati sudah bagus, maka cermin bagusnya hati akan nampak dari jawarih. Ya kan? Inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb, kan begitu. Kalau hati kita ini tauhidnya benar, maka seluruh tindakan kita pasti ditegakkan di atas akidah yang benar. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa tafsir la ilaha illallah yang lain? Yang dengannya kita pahami yang dimaksud la ilaha illallah itu adalah tauhid uluhiyah. Karena kalau orang mengatakan tidak ada sembahan selain Allah, ini penetapan tauhid rububiyah. Tetapi kalau kita memahami la ilaha illallah, tiada sesembahan selain, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Dan memang ini konsekuensinya. Dan di dalam hadis ada saling menafsirkan. Apa arti la ilaha illallah? Ada yang masih ingat? Lihat tatkala Allah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Redaksinya ada 3. Hadis, para ulama mengatakan kita tidak akan bisa memahami hadis itu kecuali kalau seluruh jalur-jalur periwayatannya telah kita kumpulkan, karena terkadang dia saling melengkapi artinya. Sebagaimana kalau antum ingin mengetahui ini hadisnya mauquf atau marfu',
ya, untuk mengetahui dia gonca, muttarib atau tidak, jalur-jalur periwayatannya dikumpulkan. Dalam hal sanad ya. Kalau dalam sisi matan untuk mengetahui, untuk mendudukkan atau mengkompromikan atau menaklukkan yang terkadang kesannya terjadi kontradiksi. Bukankah Rasulullah mengutus Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Satu. Yang kedua, an ya'budullah. Dua. Yang ketiga, hatta yaqul la ilaha illallah. Tiga. Berarti arti la ilaha illallah agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka memberikan ibadah itu hanya kepada Allah. Berarti la ilaha illallah artinya tauhid. Tatkala Rasulullah yang mengucapkan kata tauhid, harus kita pahami tidak ada Rasul diutus dalam rangka menjelaskan tauhid rububiyah, berarti tauhid uluhiyah. Maka di sini tatkala Rasulullah mengatakan, ya, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah, yang harus kita pahami adalah tauhid uluhiyah. Bukan asal orang bersyahadat masuk surga, masuk dapat syafaat. Hari ini orang masuk Islam, kita syahadatkan, ya kan? Besok entah, karena nggak ada yang membimbingnya dan lain sebagainya, sesuka hatinya di muka bumi ini, ya. Tapi di KTP-nya Islam. Lalu ada orang datang dai, ya, bercerita dia bawanya khutbah Jumat, barang siapa begini-begini, yang penting la ilaha illallah, masuk surga, dapat syafaat. Itu seenak dia saja ngomong itu. Akhirnya orang malas belajar. Ya juga ya, ngapailah orang salaf ini kerja cari kesalahan orang saja kerjanya. Gitu jadinya nanti. Paham ya? Taib. Sekarang muncul kenapa banyak yang memusuhi dakwah sunnah dari dahulu sampai sekarang, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri, khususnya dari orang-orang yang memiliki latar belakang Asy'ariyah. Asy'ariyah rata-rata tasawuf. Enggak ada waktu kita menjelaskan di sini ya. Asy'ariyah itu bertingkat-tingkat. Kalau ada orang mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Asy'ari, lalu ada yang mengatakan kami Asy'ari, atau dia mengatakan Ghazali Asy'ari, lalu ada yang mengatakan Al-Imam An-Nawawi Asy'ari, yang penting ulama hadis Asy'ari. Banyak kan begitu, meskipun itu nggak benar ya. Tanya saja mereka, apa yang Anda inginkan dengan Asy'ari? Asy'ari itu beda. Asy'arinya Ibnu Hajar beda dengan Asy'arinya Al-Ghazali. Ya. Asy'arinya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beda dengan Asy'ari yang belakangan sekarang ini. Sekarang yang udah dekat dengan Maturidi. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar itu nggak pernah main logika, nggak pernah dia main filsafat. Beda dengan yang lainnya, memang filsafat bagian dari agamanya, main logika dia. Jadi Asy'ari itu harus tahu dulu tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu Asy'ari yang sekarang itu nggak ngerti dengan istilah Asy'ari yang belakang, yang dahulu. Nggak nyambung mereka itu. Kalau masalah sanad tadi terputus sanadnya dari Abu Hasan Asy'ari. Nyambungnya ke Mu'tazilah nanti, nyambungnya ke orang-orang filsafat. Tanya aja lah. Bahkan nyambungnya di kemudian hari kepada Al-Maturidiyah, ya kan? Dari 7 sifat kemudian berubah ke 13 sifat, lalu berjumpa dengan Maturidiyah ke 20 sifat. Akhirnya gila, pinggir jalan bawa plastik. Banyak saya melihat orang mempelajari, karena saya beberapa kali jumpa, kenapa dia seperti, kadang dia waras, kadang enggak. Kalau lagi apanya, ya kita harus hati-hati kan begitu. Orang seperti harus hati-hati karena dia agak terkadang bisa melukai orang. Nah, umumnya saya dengar mengatakan itu dia karena dulu mempelajari sifat 20. Adakah orang akidah jadi gila, mempelajari akidah jadi gila? Di sini saja dikatakan oleh Rasulullah masalah akidah, apa yang didapatkan? Dapat syafaat. Ini kok jadi gila? Ini permasalah akidahnya berarti. Paham tuh? Kita lihat kenapa orang begitu meremehkan masalah tauhid uluhiyah khususnya di negeri kita ini. Bermudah-mudahan orang memfasilitasi masalah kesyirikan. Lihat yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Beliau adalah ulama Al-Azhar pada masanya.
Beliau juga memiliki syarah terhadap kitab Aqidah Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sudah, perkataan yang seperti yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras itu juga mirip yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam kitabnya As-Sifatul Ilahiyah. Beliau itu orang Afrika. Ini pun Afrika karena Mesir Afrika. Sudah, biar jangan nanti anggapan ini kena Wahabi. Ini orang Afrika nih. Khalil Harras Afrika. Muhammad Aman Al-Jami Afrika. Memang kebetulan dia kemudian diangkat jadi warga negara Saudi karena kebiasaan negara Saudi adalah siapa saja ulama Ahlus Sunnah pasti dipermudah menjadi warga negara Saudi. Ulama ya. Sepengetahuan saya. Beliau mengatakan begini, karena beliau ini langsung berinteraksi di Al-Azhar, mengetahui keadaan Al-Azhar itu. Al-Azhar itu luar biasa. Luar biasa yang saya maksudkan semuanya ada di situ. Sampai dosen kita itu pun mengatakan, aneh sekali kalian, saya rasa betul-betul kalian di sini teratur dibuat di kampus sini, maksudnya di Lipia. Alasannya apa? Di absen. Setiap guru datang di absen, kan gitu. Sebulan hadir, sebulan di kantin kata udah absen, gitu ya. Di sana dia mengatakan, kami di sana nggak seperti ini. Orang belajar banyak, nggak tahu entah siapa-siapa, kami nggak kenal kata. Yang penting dia hadir ujian, udah itu saja. Oleh karena itu antum pergi ke Mesir, jualan antum situ, jualan tempe misalnya. Setelah itu antum ikut ujian saja bisa, boleh. Mereka bilang langsung, dosen Al-Azhar langsung bilang begitu kok. Boleh. Yang penting antum hadir hadir ujian, ya hadir ujian. Ya, hadir ujian. Kenapa? Gak ada absen-absen, gak kenal pun mereka. Kecuali orang-orang yang memang belajar sungguh-sungguh, dekat dengan dosen, bertanya segala macam, itu mungkin beda, dia kenal lah dengan orang yang hanya sekedar hadir. Nah, dia mengatakan begini. Wa minal ajib, di antara keajaiban, anna haula'il asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah ini yang menyadarkan dirinya kepada akidah Asy'ariyah, yarawna, mereka memandang anna akhassa khasail uluhiyah, bahwasanya kehususan uluhiyah yang paling khusus, tauhid uluhiyah ya, yang paling khusus itu apa? Infiradu bil khalqi wal ikhtira', menyendirinya Allah dalam perkara penciptaan. Paham antum di sini? Asy'ariyah, saya ulangi gambarannya. Asy'ariyah, dari mana kira-kira diketahui oleh Syekh ini? Ulama itu hanya tidak sekedar ngomong. Ulama itu bukan hanya sekedar dia dengar-dengar berita. Dari mana dia melihatnya? Kitab. Berarti dia teliti kitab-kitab Asy'ariyah. Dia mengatakan, dia mendapatkan bahwasanya mereka itu memandang bahwasanya perkara yang paling khusus dalam tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan hak menyendirikan Allah dalam penciptaan. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di kalangan Asy'ariyah. Makanya nama bisa sama, arti beda. Itu yang sering-sering saya sebutkan. Tanyakan, kalau terjadi misalnya kontradiksi, nama sama, tanyalah dia, apa yang Anda inginkan dengan istilah ini? Sama dengan sering saya dahulu katakan, penampilan saja bisa sama, ya. Tapi untuk membedakannya perlu kita melihat, menelitinya. Yang mana dia mengikuti sunnah, yang mana dia nanti mengebom, atau tidak memimpin unjuk rasa di luar sana. Sudah? Wa ma'lum, telah diketahui kata beliau, annal infirada bil khalqi huwa tauhidur rububiyah, bahwasanya menyendirikan Allah dalam masalah penciptaan itu adalah tauhid rububiyah. Alladzi kana yuqirru bihi al-musyrikun, yang dahulu orang-orang musyrik pun akui itu. Orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Maka sering kita katakan atau dahulu kita sebutkan, yang dijumpai oleh Rasulullah itu bukan ateis, ataupun istilah sekarang komunis, mengingkari keberadaan Allah. Enggak. Ya, mereka semua mengatakan Allahu Rabb, Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Itu adalah keyakinan mereka semua. Oleh karena itu kan mereka menyembah, terlepas dari yang disembahnya itu malaikat, tersembahnya itu patung, yang disembahnya itu misalnya yang selainnya. Nabi
Ya, nanti antum pelajari di usul salasa. Mereka menyembah. Bukti mereka itu mengakui keberadaan yang disembahi meskipun keliru. Beda dengan orang yang tidak menyembah apa-apa. Kan itu adalah ilhad dalam masalah rububiyah, ya. Ilhad itu adalah meniadakan, ya, meniadakan. Amma tauhid al-aham wal a'zam wa huwa tauhid uluhiyah. Adapun tauhid yang terpenting dan yang paling agung, yang paling besar adalah tauhid uluhiyah. Sudah? Fa innahum la yahtamuna bihi. Di sini dia. Ini alasannya. Mereka Asy'ariyah itu tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada tauhid uluhiyah. Jadi jangan antum heran nanti kalau mereka itu membolehkan pakai jimat, boleh pergi ke ke kuburan, boleh bangun kuburan, ya, mengagungkan guru begitu melampaui batas, tanah kuburan habis dibawa pulang, kiai selamat kotorannya pun habis, bersih jalan raya. It doesn't matter sama mereka, nggak ada masalah itu, boleh. Maka wasiat mereka kalau orang-orang tasawuf itu, wasiat mereka kalau wafat dikuburkan di masjid mereka yang mereka selama ini kuasai. Wala yujad lahu dzikrun fi kutubihim. Ya, tidak ditemukan penyebutan tauhid uluhiyah di kitab-kitab mereka. Salah satu kitab masalah Asy'ariyah ini apa? Namanya Jauharut Tauhid. Banyak diajarkan itu di pesantren-pesantren, atau Nazmu Jauharut Tauhid. Maka ikhwan, anak-anak ustadz, ya, antum atau kita ini sangat bersyukur sekali tatkala ada lembaga pendidikan seperti ini atau selainnya yang seperti ini yang menyiapkan atau memfasilitasi, mempelajari, mengajarkan, membuat kita ngerti tauhid yang benar. Di saat yang bersamaan antum kemana saja pun daftar, misalnya serampangan saja, tauhid yang diajarkan itu ya Asy'ariyah. Di kelas 1 SMK, SMA atau SMK, pokoknya kelas 1 lah, atau kelas 10 pada zaman sekarang, itu yang pertama dibahas sifat 20, sifat wajib, sifat jahil, mustahil. Itu yang dipelajari. Ya, bagian dari kurikulum, ya, di negara kita ini. Wala'alla, maka dia mengatakan sebuah kesimpulan, maka bisa jadi, ya, hadha huwa sir, inilah rahasianya fi inkhirati katsirin minhum fi bid'ah tasawuf. Jatuhnya banyak dari mereka itu dalam bid'ahnya tasawuf. Inilah rahasianya, kata penulis ini, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, mengapa orang-orang Asy'ariyah itu sekaligus orang sufi tasawuf. Tidak ada tasawuf di negeri kita ini melainkan mereka mengatakan akidah kami Asy'ari. Tidak ada itu. Semua mengatakan akidah kami Asy'ari. Ini rahasianya. Coba bayangkan kalau mengertilah mereka tauhid, ya, dalam benak mereka, rugi sekali saya, nggak ada lagi pengikut saya. Rata-rata orang terganggu dengan dakwah ini, khususnya bagi sebagian orang yang memiliki pengikut misalnya, karena kecintaannya kepada hubbur riyasah wa tasaddur, ingin tampil dan ingin kepemimpinan untuk komunitasnya. Padahal yang didakwahkan bisa dicek, terbuka, bukunya jelas dan segala macam, nggak ada yang ditutupi, bisa dilihatnya, ada ayat Al-Quran, ada sunnah, diriwayatkan si fulan. Kalau kitab disebutkan marojik, referensi jelas. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Ada kekhawatiran di dalam hati. Kalau bahasa saya, takut mendapatkan kebenaran karena urusan kepentingan dunia. Wa iqraruhum lil wasail syirkiyah. Ini juga pengikrar, takrir, ya, penyetujuan mereka itu terhadap sarana-sarana kesyirikan yang saya sebutkan. Ustaz Zulfan sudah mungkin sudah ke sana, dekat Riyadhus Shalihin, batu Quran. Batu Quran orang tawaf, batu
di air, dan kisahnya ada 3 versi sudah saya sebutkan, ya. Dan bahkan alhamdulillah kelas 10 yakni kelas 10 dalam ulangan praktek, kelas 10 Ulunuha dalam ulangan praktek saya buatkan kisah itu. Lalu saya berikan penilaian terhadap kisah ini. Luar biasa jawabannya. Ya, jawaban anak-anak itu. Begini Ustaz, ini begini, ini penyimpangan tauhid uluhiyah, ini penyimpangan tauhid rububiyah dan segala macam. Wah, puas kita, enggak sia-sia. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka begitu keluar dari sekolah dia ngerti bisa ini bermasalah. Ya, ujian praktek. Oleh karena itu nanti kalian ujian praktek kayaknya ya. Coba ujian praktek. Wa iqraruhum li wasail syirkiyah allati turtakabu 'inda adrihah al-masyayikh al-maqburin. Di mana ya mereka itu menyetujui sarana-sarana kesyirikan yang dilaksanakan di sisi kuburan para guru, para masyayikh yang telah dikubur. Maka sering saya katakan dampak dari mereka itu begitu melemahkan masalah tauhid uluhiyah, tidak ada perhatian sama sekali, ya. Tidak perhatian sama sekali dalam masalah ini. Akhirnya apa? Tidak mengerti mana itu kesyirikan, mana itu tauhid. Enggak usah jauh-jauh, ini kan seandainya ini sebagai contoh saja ya. Kalau di lapangan kereta itu kita buat sebuah lubang besar, kemudian masukkan pohon pisang, tutup, semen, kelambui, foto, cekrek, sudah masukkan WA, diiklankan Syekh Fulan misalnya, kemudian 5 tahun ke depan segala macam, udah ramai orang kemarin, datang orang ke situ, letak kotak infak depan, banyak uang kalian. Seperti itu orang kita di sini, kurang perhatian ke arah sana. Ya, karena faktanya seperti itu. Ya, terjadi pertumbuhan darah di Jakarta itu gara-gara kuburan yang gak ada isinya di periode itu. Ya, luar biasa. Oleh karena itu, nakku, harapan kita ini belajar ini bukan hanya sekedar antum duduk di sini meskipun ada yang ngantuk-ngantuk, ya kan, segala macam. Paling tidak ada pahala lah. Ya, paling tidak antum mengerti masalah ini dasar, ya, untuk kedepannya antum lebih memahaminya, supaya nanti antum keluar siap tampil. Minimal antum tak jatuh dalam kesyirikan, atau minimal jangan jadi budak atau hambanya makhluk. Kita adalah hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu harus dicamkan itu. Ya. Baik. Setelah tauhid rububiyah selesai, masuk tauhid uluhiyah juga selesai, dan kesimpulannya di sini masalah Asy'ariyah. Kebetulan di negeri kita ini mayoritas Asy'ariyah sudah, ataupun Maturidiyah. Kemudian mereka banyak jatuh dalam dunia tasawuf, kemudian tersebar dunia tasawuf. Meskipun yang masuk ke Islam di Indonesia ini adalah tasawuf, antum harus tahu itu. Islam masuk ke Indonesia itu melalui perantara tasawuf, orang-orang Syiah. Ya, mulai dari Aceh. Dari sana kemari terus tersebar itu. Ya, masuk Islam ini bukan Islam yang murni masuk kemari. Itu dalam penelitian sejarah yang sampai sama saya. Oleh karena itu peninggalan seperti ini bisa kita lihat bagaimana kuatnya proses tasawuf itu di negeri itu adalah ciri khas. Kalau seandainya tauhid yang bergerak, tauhid yang pertama yang mendakwahkan di sini, sudah, maka pengaruh tauhid itu seharusnya masih kita temukan dan dapatkan tanpa datang belakangan. Ya? Dan Pak tanya enggak? Baik. Lalu kita masuk yang terakhir adalah berkaitan dengan tauhid asma was sifat. Tauhidul asma was sifat. Ini juga sangat tak kalah penting sekali, ya. Kalau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu banyak mengenai banyak umat, ya kan? Tauhid rububiyah itu misalnya Nabi Musa menghadapi tauhid rububiyah, orang Firaun mengaku dirinya Rabbul Alamin. Tauhid uluhiyah Nabi Nuh, ya. Bagaimana kaumnya itu mengagungkan orang-orang saleh yang sudah wafat. Kemudian tauhid asma wa sifat dihadapi oleh Nabi Isa alaihi salam, yang dimana kaumnya itu banyak yang merubah-rubah nama Allah, meremehkan nama Allah, merubah-rubah nama Allah, tahrif. Ya, dan semuanya itu diwarisi oleh umat Islam sekarang. Semuanya ada. Tidak ada permasalahan kesyirikan mulai dari zaman Nabi Nuh sampai dengan yang dijumpai oleh Rasulullah pada masa dahulu, lestari sampai sekarang. Antum boleh periksa. Kaum Nabi Nuh yang dihadapi masalah kuburan ada di negeri kita. Kaum Nabi Lut liwat Lut, ya Lut homo.
kan itu. Ada yang di dalam tubuh umat Islam, kaum Nabi Musa, ya, Firaun, ya, rububiyah. Kita juga banyak yang mewarisi seperti itu. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Pensyariatan. Firaun mengatakan dia Rob, berarti dia ingin syariat, dia yang menetapkan. Pada zaman sekarang berapa banyak manusia menetapkan syariat selain dari syariat Nabi kita Muhammad SAW? Maka muncul bidah. Kaum Nabi Isa, masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah ada di tubuh kaum muslimin. Ya. Kaum Nabi Ibrahim, masalah perbintangan, gambaran permisalan patung-patung mereka adalah gambaran benda-benda langit. Bahwa benda langit memberikan pengaruh dampak pada kehidupan, ada di tubuh kaum muslimin. Zodiak, hari baik, hari buruk, segala macam, firasat baik, firasat buruk dan seterusnya, dikumpulkanlah oleh kaum Nabi terakhir alaihi salatu wassalam, ada di tubuh kaum muslimin. Maka tugasnya juga nggak main-main. Besar sekali tugas yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita, bentuk pemuliaan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, makin besar kepercayaan misalnya individu, makin besar kepercayaan seseorang kepada individu tertentu, menunjukkan orang ini berkualitas, mampu menyelesaikan segala macam masalah, daripada sebagian engkau ini aja, engkau ini saja, engkau ini saja. Ini berarti dia batasannya diberikan. Ya. Tauhidul asma wa sifat. Berapa menit lagi? 10 menit. Mana jam? Iya, maunya di sana dia tak biar nafas. 5:30 ya. Baik, 5 menit lagi. Wa huwa al-imanu bi kulli ma wasafa Allah subhanahu bihi nafsahu wa samma. Apa arti tauhid uluhiyah, asma wa sifat? Yaitu mengimani seluruh nama dan sifat yang Allah sifatkan, ya, dirinya, atau mengimani seluruh yang Allah sifatkan dirinya dan Allah namakan dirinya. Itu namanya apa? Tauhid asma wa sifat. Mengimani seluruh sifat dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa annahu la yusamihi fiha ayyu azim. Tidak ada keagungan, satu keagungan pun yang bisa menandingi Allah dalam masalah nama dan sifatnya. Tidak ada itu. Wa kada tanzihu an kulli aib, dan menyucikan Allah dari seluruh aib, cacat, disucikan. Dan ini yang dilakukan oleh yang memberikan cacat, ya, adanya cacat yang diberikan kepada orang-orang Yahudi kepada Allah tabaraka wa taala. Li'annahu subhanahu qad tafarrada bi nu'util jalali wal kamal. Alasannya karena Allah subhanahu wa taala menyendiri dengan sifat-sifat keagungan dan sifat kesempurnaan. Wa taqaddasa an sifatin naqsi wal mithal, dan tersucikan dari sifat-sifat ketidaksempurnaan dan penyamaan. Oleh karena itu Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Ya. Wa ala hadza, lalu dia mengatakan, penulis mengatakan, berdasarkan hal ini yang di atas tadi sebutkan semua ini, berdasarkan hal itu, yang pertama mengimani bahwasanya Allah, mengimani seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, bahwasanya Allah tidak ada satu keagungan pun yang menyamai Allah, ya, baik dalam nama dan sifatnya. Tidak bahwasanya Allah harus terbebas dari masalah kekurangan. Allah itu disempurnakan, Allah itu sempurna, Allah itu disucikan dari seluruh kekurangan dan permisalan terhadap makhluknya. Berdasarkan hal ini, kata beliau, apa yang harus kita lakukan? Yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, an yuthbita li rabbihi jami'a ma wasalahu mimma asbatahu li nafsihi fi kitabih aw ala lisani a'rafal khalqi bihi rasuluhu khalqi bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam subutan yaliku bihi subhanah. Ini sedikit sekali orang yang mau mengamalkan perkataan yang seperti ini. Dia mengatakan wajib atas setiap muslim, ya, untuk menetapkan bagi Rabbnya seluruh nama atau sifat yang sampai kepadanya, ya,
yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Berarti apa yang diinginkan ini? Atau nanti saya lanjutkan dulu. Dan juga ya, yang ditetapkan melalui lisan manusia yang paling mengetahui tentang Rabbnya, yaitu Muhammad, dengan penetapan yang layak bagi Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang layak berarti tidak kita samakan, tidak dimuliakan dari cacat, aib. Ya, Allah Maha sempurna dalam nama dan sifatnya dan seterusnya. Taib. Berdasarkan hal ini, dia tatkala penulis mengatakan wajib kita imani setiap muslim untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan, baik di dalam kitab Al-Quran ya, ataupun melalui lisan nabinya. Tatkala dibatasi dengan dua hal ini, maka menetapkan nama dan sifat Allah tauqifiyah, berhenti kepada dalil. Enggak boleh sesuka hati kita wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi al-siyamuhu al-qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirun dan seterusnya. Mungkin sebagiannya ada, sebagiannya enggak ada. Ya, menetapkan, tatkala kita ingin menetapkan nama, menetapkan sifat bagi Rabbul Alamin, itu harus pakai dalil. Tidak boleh orang berinisiatif di situ. Ya, setiap sifat dari Allah, setiap nama dari Allah ada sifat. Tidak setiap sifat ada nama. Nanti kita jelaskan. Tatkala Asy'ariyah menetapkan sifat 20 atau Maturidiyah, karena saya urutkan mulai dari 7, atau PR. Tatkala saya mengatakan cari ya, Asy'ariyah menetapkan 7 sifat bagi Allah. Cari 7 sifat itu apa? Itu saja dulu. Enggak usah yang 13, enggak usah pula yang 20. Nanti jumpa dia dengan Maturidi kan gitu. 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah yang terdahulu. Tugas. Sudah? Dari mana kami mencarinya Ustaz? Enggak ada Ustaz. Iya juga ya. Baik. Minimal dari mana Ustaz ya? Saya enggak tahu itu. Dari mana mereka mencarinya nanti? Pekan libur ya? Oke lah. Setelah itu libur. Pekan apa libur? Januari Mas. Oh, bisalah di rumah ya. Tanyalah di rumah, tanya Tuan Google. Tapi jangan salah buka ya. Buka yang benar aja ya. Itu karena wasail i'lam itu bagaikan 2 pedang, 2 sisinya. Satu tajam, ya satu bisa melukai kan? Kan begini dia. Ditekan orang kemari antum luka. Kalau ke sana ya bisa membunuh musuh. Kan gitu. Jangan salah gunakannya. Ya, tatkala Asy'ariyah menetapkan, kita buat dia menetapkan, mereka menetapkan sifat 20. Dari sini ya, di kemudian hari ada perlombaan menghafal Asmaul Husna kan gitu. Ibu-ibu wirid itu biasa deh, perlombaan. Nanti Maulid ada perlombaan asma wa sifat kan berapa itu? 99 kan begitu. Nanti kita jelaskan kenapa masuk 99. Secara kaidah saja, setiap nama-nama Allah, setiap nama ada sifat. Mereka menetapkan nama tapi diingkari sifatnya. Minimal seharusnya, minimal. Padahal nama itu tidak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas. Kebetulan saja apa yang kita ketahui kan itu yang diberikan oleh Allah. Selebihnya disimpan oleh Allah. Khusus bagi Allah, tidak ada yang diketahui makhluknya kecuali yang disampaikan oleh Rabbul Alamin. Itulah yang kita ketahui. Sudah? Tatkala kita mengetahui ada nama 99, secara kaidah setiap nama punya sifat minimal 99 sifatnya. Dan tidak sebaliknya ya. Tidak semua sifat harus ada namanya nanti enggak. Nanti kita bahas. Tapi enggak tahu ada enggak di sini. Saya juga belum tahu baca semua sih. Ya, kalau enggak ada nanti saya jelaskan. Paham? Nah, harus antum ingat setiap nama dari Allah mengandung sifat. Tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat pasti jadi nama Allah. Oleh karena itu, kita ambil contoh misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman nama
Apa sifatnya? Rahmah. Ada dampaknya kepada kita? Ada. Karena ada nama Allah itu memiliki dampak, ada yang tidak. Yang ini ada dampaknya. Apa dampaknya? Kita di sini adalah atas rahmat Allah. Kita memeluk Islam adalah rahmat Allah, atas bentuk kasih sayang Allah. Dan ini adalah konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman. Ya. Nah, ini udah pembahasan yang saya sederhanakan sajalah dengan yang di buku ini nanti. Saya khawatir sebagiannya belum sampai ke arah sana. Insyaallah ya tulab, ya. Setelah liburan nanti kita bahas lagi. Ya, yang jelas antum atau semuanya lah ya, semuanya ya. Saya berikan tugas untuk mencari 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Yang mampu mendatangkan 13 sifat itu bagus, tapi nggak ada hadiah ya. Nggak ada hadiah. Dan seterusnya. 7, 13, baru 20. Intinya di 7 saja dulu. Baru kita lihat nih, kenapa mereka hanya menetapkan yang 7 itu saja. Baik, saya rasa demikian. Ya ikhwan, kita lanjutkan lagi pada pertemuan di Januari insyaallah. Kita berhenti sekarang di Tauhidul Asma wa Sifat yang begitu banyak mengambil lembaran yang agak besar ya dari bab ini, ya. Yang penulis membawakan permasalahan tauhid asma wa sifat ini lumayan panjang ya. Begitu pentingnya masalah ini sehingga ya yang lain juga penting ya, tetapi masalah ini begitu banyak bergejolak di tubuh kaum muslimin sehingga permasalahan ini dipanjangkan oleh penulis ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.